nomor 1, jika fungsi fx sama dengan a kuadrat sin ax tambah 10 mempunyai periode pi per 2, maka nilai minimum fungsi f adalah. Nah, ini soal berkaitan dengan fungsi trigonometri, di mana kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi trigonometri, khususnya di sini untuk sinus. Jadi, kita sama-sama mengingat kembali untuk bentuk umum dari fungsi trigonometri, khususnya untuk sinus adalah fx sama dengan a sin bx ditambah c. Nah, ini bentuk umumnya. Dari soal kita peroleh fungsinya. Fx sama dengan a kuadrat sin ax ditambah 10. Nah, ini sama persis dengan yang di soal. Sehingga kita bisa menyamakan a itu sama dengan a kuadrat, b itu sama dengan a, dan c itu sama dengan 10. Nah, di sini ada yang diketahuinya periode. Periodenya pi per 2. Nah, periode untuk fungsi umum dari sinus yaitu cara menentukan periodenya itu tinggal 2pi per b. Nah, sehingga kalau kita melihat fungsi yang diberikan di soal, kita peroleh periodenya sama dengan 2pi per, lihat b-nya sama dengan apa? Iya, b-nya sama dengan a. Ya, diketahui periodenya pi per 2, berarti kita tinggal ganti aja periodenya dengan pi per 2, berarti sama dengan 2pi per a. Nah, kita dapatkan dulu nilai a-nya. Kita boleh caranya dengan mengalihkan silang. Jadi a kali pi sama dengan 2 kali 2pi, 4pi. Nah, kita peroleh a-nya sama dengan 4pi per pi. Nah, ini sama-sama pi kan, bisa dicoret. Sehingga a-nya sama dengan 4. Nah, a-nya sama dengan 4, berarti kita peroleh fungsinya itu sama dengan fx sama dengan 4 kuadrat berapa? 16 sin, jadi a-nya diganti dengan 4. Sin 4x ditambah 10. Nah, gitu ya. Baru langkah selanjutnya kita tentukan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi fx. Nah, kita tahu sama-sama untuk sin, maaf. Nah, untuk sin 4x, sin berapapun itu hasilnya itu untuk nilai maksimumnya sama dengan 1, untuk nilai minimumnya itu sama dengan negatif 1. Itu mau sin mau cos sama, maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Nah, kita tinggal tentukan maksimum dan minimum dari fungsi yang diberikan. Berarti untuk sin 4x yang sama dengan 1, itu kita ganti yang sin 4x-nya dengan 1. Berarti 16 dikali 1 ditambah 10 sama dengan 16 tambah 10, 26. Nah, untuk sin 4x sama dengan negatif 1, berarti kita bisa ganti 16 dikali negatif 1 ditambah 10 sama dengan min 16 ditambah 10. Ini sama dengan negatif 6. Lihat di soal yang ditanyakan nilai minimum atau maksimum. Nilai minimum fungsi f adalah, nah, cari yang paling kecil antara 26 atau negatif 6. Jelas, yang paling kecil adalah negatif 6. Yang B, negatif 6. Soal nomor 2. Jika titik P negatif 1,3 digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah, lalu dicerminkan ke garis X sama dengan 2, maka bayangannya adalah P aksen 3, negatif 6. Nilai A dikurangi B adalah, oke, kita cari dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Bagaimana caranya? Nah, titik ini kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, jadi min 1,3, oke, digeser sejauh A satuan, berarti ditransformasikan. Nah, ya, sejauh A satuan ke kanan, berarti kalau ke kanan itu plus A, kalau ke kiri min A, hati-hati ya. Dan B satuan ke bawah, berarti kalau B satuan ke bawah min B, kalau B satuan ke atas plus B, gitu ya. Sehingga kita dapat di sini, nah, satu titik, nah kita lewat dulu aja. Kemudian hasil titiknya nanti akan
cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Sehingga bayangannya itu menjadi 3, negatif 6. Nah, bagaimana cara menentukan AB-nya? Oke, kita lihat. Ini kan tadi katanya dicerminkan ya. Dicerminkan. Oke, yang namanya cermin berarti ya jaraknya sama dengan cermin, jarak benda dengan bayangannya. Nah, gimana? Di sini kan terhadap X sama dengan 2. Katakanlah di sini 2 ini sebagai cerminnya. Sebagai cermin. Nah, dia hasilnya 3. Oh, sorry, 3 ya. Aduh, salah nulis. 3 gitu ya. Ini ke sini 3 berarti bayangannya jelas. Berapa? 1. Ya kan? Jadi 2 ke 3 itu kan ditambah 1. Berarti kalau nyari bayangannya ya dikurang 1. Berarti 1. Nah, berarti di sini X-nya kita bisa ganti dengan angka 1. Berarti di sini 1, ya kan? Nah, karena di sini dicerminkannya terhadap X sama dengan 2, berarti tidak berubah untuk nilai Y-nya. Sehingga nilai Y-nya masih tetap negatif 6. Nah, jadi kita bisa membuat persamaan di sini. Min 1 ditambah A itu sama dengan 1. Ya kan? Nah, kita cari A-nya. Berarti A-nya sama dengan 1 ditambah 1, 2. Gitu. Kemudian yang B-nya berarti 3. Lihat yang di bawah aja. 3 dikurangi B sama dengan negatif 6 kan? Nah, berarti negatif B-nya sama dengan negatif 6 dikurang 3. Negatif 9. Sehingga B-nya sama dengan 9. Jadi di sini kita punya A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 9. Sehingga nilai A dikurangi B sama dengan 2 dikurangi 9. Berapa? Negatif 7. D jawabannya. Oke, soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2 × 2 cm. Jika titik P di tengah-tengah AB dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah titik-titik cm. Wah, ini berkaitan dengan materi dimensi 3 atau bangun ruang. Ini kaitannya dengan jarak antara titik dengan garis. Nah, tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar terlebih dahulu sketsa dari kubusnya. Di sini diketahui kubus ABCD. Nah, seperti biasa kita gambar dulu sketsa kubusnya. Nah, ini ibaratin segi ya. Kita akan buat sketsa kubusnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian kita ikutin soalnya dengan panjang rusuk 2/2. Panjang rusuk berarti ya misalnya dari sini ke sini aja. 2/2 cm. Jika titik P di tengah-tengah AB, nah berarti ada satu titik di tengah-tengah AB yaitu titik P di sini. Nah, berarti ini titik P. Nah, ini titik P di tengah-tengah AB. Kemudian dan titik Q di tengah-tengah BC. Ini titik Q. Oke. Maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah, nah, garis PQ itu adalah ini. PQ. Kemudian H. H itu dari mana? Nah, H itu dari sini. Berarti kita akan menentukan jarak dari titik H ke garis PQ. Nah, kalau jarak itu kan berarti di sini harus tegak lurus dengan garisnya. Gitu ya. Nah, sehingga kita buat dulu aja segitiganya di sini. Nah, kita hubung-hubungkan titiknya seperti itu. Kelihatan kan? Nah, jadi kita akan mencari panjang atau jarak dari titik H ke PQ. Oke, untuk membedakannya H ke 0 ini. Misalnya titik 0, kita ibaratin. Jadi H ke 0. Kita akan mencari panjang itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah kita cari dulu PQ itu berapa. Oke, gimana caranya? Caranya, lihat, AB itu kan 2/2. Berarti P ke B itu setengah dari 2/2, yaitu akar 2. B ke C juga 2/2 kan, karena ini kubus. Berarti B ke Q juga setengahnya.
akar 2. Nah, kita bisa berarti memisahkan di sini. Ya, langkah pertamanya kita lihat, kita buat di sini berarti ada segitiga siku-siku P, B, Q. Di mana di sini ukurannya akar 2, ini akar 2. Nah, lihat. Ini sama kan? Akar 2, akar 2. Ini selalu. Berarti PQ-nya kita dapat akar 2, akar 2. Gitu kan? Nah, sama dengan berapa? Berarti 2. Gitu. Jadi PQ-nya sama dengan 2. Oke, kita dapat PQ-nya itu sama dengan 2. Ya, atau bisa kalian juga menggunakan persamaan Pitagoras, silahkan. Gitu ya. Oke, sekarang setelah kita dapat PQ-nya, kita tinggal mau cari HP misalkan. Ya, bagaimana cara mencari HP? Nah, cara mencari HP berarti kita perlu menghubungkan lagi di sini. HP ya. Nah, kita hubungkan ini dulu dari sini ke sini baru HD. Nah, kita perlu dulu ini nih, yang DP. DP ini kan siku-siku di sini nih, ya. DP berarti kita buat lagi segitiga di sini. Nah, boleh di sini ya, segitiganya di sini. Segitiga apa? Kita lihat di sini ada A, ada P, ada D. Gitu ya. AP itu kan setengahnya. Berarti ukurannya tetap akar 2, gitu kan. AD ukurannya berapa? AD itu kan rusuk. 2 akar 2. Nah, sehingga panjang DP-nya, nah, gunakan DP sama dengan akar dari, ini kan siku-siku di sini, pakai Pitagoras. Berarti 2 akar 2 dikuadratkan ditambah akar 2 kuadrat. Sama dengan, set. Berarti di sini 2 pangkat 2, 4 kali akar 2 pangkat 2, 2. Berarti 4 kali 2, 8 ditambah akar 2 dikuadratin. 2. Sehingga kita punya di sini akar 10. Oke, kita tandain berarti DP-nya akar 10. Dapat nih DP akar 10. Berarti untuk nyari HP-nya, nah kita fokus lihat di sini garis yang mana? Nih, garis yang ini. Nah, HDP. Kan siku-siku di D ya. Jadi kita punya di sini set. Nah, katakanlah gitu ya. Ini H, ini D, ini P. Siku-siku di sini. HD lihat. HD itu kan berarti rusuk juga. Berarti di sini dia 2 akar 2. DP, tadi kita udah dapat DP-nya akar 10. Akar 10 ya. Nih salah nulis akar 10. Nah, berarti untuk menentukan apa di sini? HP-nya. HP itu sama dengan, ya kita buat lagi menggunakan Pitagoras. 2 akar 2 dikuadratin ditambah akar 10 dikuadratin. Sama dengan, nah, 2 kali 2, 4. 4 kali akar 2 kuadrat, 2. 4 kali 2, 8 ditambah 10. Sehingga kita punya di sini akar 18. Udah, berarti HP-nya akar 18. Nah, tinggal yang terakhir. Kita gambar garisnya. Set. Ini sketsa aja kan ya. P, kita perhatikan garis PQ H di sini. Nah, kita akan mencari H0 kan. Ah, gitu. Ya kan? Kita lihat PQ itu berapa? PQ kita punya sama dengan 2. Berarti, nah ini kan 2 ya. Berarti PO itu berapa? PO atau OQ bisa. OQ ini 1, ini 1 kan. Oke, ini segitiga siku-siku. Gitu. Kemudian tadi kita udah dapet apa? HP ya. HP-nya akar 18. Berarti akar 18. Nah, kita cari HO-nya. Gampang kan? Kenapa gampang? Kita tinggal fokus aja. Cari nih menggunakan Pitagoras yang ini. Ini kan segitiga siku-siku juga. Berarti HO-nya, nah udah kita dapat. HO-nya sama dengan akar dari, nah hati-hati, ini garis miringnya udah ada. Akar 18 kuadrat dikurang PO. PO-nya berapa di sana? 1 kuadrat. Jadi sama dengan akar 18 dikurang 1 berapa? Akar 17 gitu. Jadi titik H ke garis PQ adalah ya akar 17 gitu. Ya, C di sini. Oke, nomor 4.
Ini berkaitan dengan limit fungsi trigonometri campur aljabar. Soalnya itu adalah limit X menuju 3 untuk fungsi sin 2X dikurangi 6 per akar 4 dikurangi X dikurangi 1 sama dengan. Nah, seperti biasa, untuk soal limit kita cek terlebih dahulu. Cek terlebih dahulu, kita ganti X-nya dengan X sama dengan 3. Oke, sehingga kita punya sin 2X 2 kali 3 dikurangi 6 per akar 4 dikurangi 3 kurang 1. Sama dengan kita dapatkan berarti sin 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Per akar 4 kurang 3 itu 1. Akar 1 itu 1. Berarti 1 kurang 1, 0. Nah, ingat kembali. Nilai sinus 0 itu adalah 0 per 0. Nah, ini berarti tidak terdefinisi. Nah, apabila tidak terdefinisi, hasilnya itu 0 per 0, maka cara gampangnya adalah kita bisa menggunakan dengan cara yang namanya L'Hopital. Nah, apa itu cara L'Hopital? Metode L'Hopital itu caranya itu dengan cara menurunkan pembilang dan penyebutnya. Baru kemudian kita substitusikan nilai X-nya. Caranya gini. Berarti limit X menuju 3. Nah, sebelum kita turunkan, karena di sana ada akar, kita ubah dulu bentuk akarnya. Nah, akar itu kan pangkat setengah ya. Sehingga 4 dikurangi X pangkat setengah dikurangi 1. Nah, baru kita lakukan L'Hopital. Ya, kita turunkan yang atas dan yang bawahnya. Ini masih limit X menuju 3. Oke, turunan dari sini apa? Cos ya. Cos 2X min 6. Nah, kali dengan turunan yang ininya nih. Nah, turunan yang itu. Turunan dari 2X min 6 berarti 2. Oke. Dibagi, kemudian kita turunkan yang bawah atau yang penyebutnya. Setengah dikali 4 dikurangi X. Pangkatnya berarti setengah dikurang 1. Min setengah. Oke, baru kita kalikan dengan turunkan lagi nih. Yang di dalam kurungnya ini kita gunakan turunan berantai ya. Berarti min 1. Nah, itu untuk yang ini kalau diturunkan kan 0 ya. Berarti nggak usah. Jadi kita punya seperti itu. Sehingga kita punya di sini, kita perapih dulu limit X menuju 3. Itu sama aja dengan cos. Nah, 2. Sorry, 2-nya bisa dikedepanin ya. 2X dikurangi 6 per, nah, min 1 kan, berarti min setengah, gitu ya. Dikali, nah ini akarnya kan pangkat min setengah. Supaya pangkatnya itu menjadi positif, nah maka kita bisa memindahkannya ke atas di sini. Untuk yang si 4 dikurangi X pangkat setengah ya. Nah, berarti kita punya di sini 4 dikurangi X pangkat setengah. Gitu, karena kita ambil untuk pangkat yang positif. Nah, pangkat setengah itu akar kan? Ya udah, sehingga kita punya di sini limit X menuju 3 dari 2 cos 2X dikurangi 6. Nah, ini kita ubah dengan akar supaya gampang. 4 min X dibagi min setengah. Nah, baru kita substitusikan. Sama dengan, berarti ganti X-nya dengan 3 ya. 2 kali cos 2 kali 3 dikurangi 6, gitu ya, dikali 4 dikurangi 3 per negatif setengah. Sama dengan, nah kita hitung ya, 2 kali cos 2 kali 3, 6 kurang 6, cos 0 dikali akar, ini yang ini. Ini kan 4 dikurang 3, 1, akar 1 itu 1, ya udah dikali 1 per min setengah. Nah, gitu ya. Baru di sini kita boleh ke sini aja ya. Sama dengan 2 kali 1 kan 2. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu kan hasilnya 1 ya. Berarti 2 kali 1 kali 1. Ya berarti atas 2 dibagi min setengah. Nah, 2 dibagi min setengah. Ya udah. Berarti sama aja dengan 2 dikali 2. Dibagi min 1 sehingga hasilnya adalah min 4. Oke. Pelajari lagi ya cara turunan berantai dengan cara L'Hopital.
Selamat mencoba. Oke, soal nomor 5. Ini berkaitan dengan materi barisan dan deret. Nah, ini spesifiknya khususnya itu mengenai barisan geometri. Kita bacakan dulu soalnya. Diberikan barisan geometri UN dengan U3 ditambah U4 sama dengan 4 dikali U1 tambah U2 dan U1 kali U4 sama dengan 4 kali U2. Jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah, apa yang ditanyakan? Jumlah 4 suku pertama, berarti S4. Ya kan? Ini yang ditanyakan. Nah, kita perlu tahu untuk geometri berarti kita harus mencari dulu. Nah, kita perlu tahu untuk geometri itu untuk Sn-nya. Nah, di sini ya, saya akan buat catatannya. Sn-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 gitu ya, per R dikurangi 1. Ini untuk R-nya lebih dari 1. Ya, nah kita biasa pakai rumus yang ini. Oke, baru kita mulai turunkan yang diketahuinya. Oke, kita punya di sini katanya UN. Nah, itu ya, UN juga. Oke, sorry sebelum ke sini. Nah, ada juga catatan untuk rumus UN khusus barisan geometri itu A R pangkat N dikurang 1. Unarni gitu ya. Nah, ini ya yang akan kita pakai. Sehingga yang diketahui di soal itu U3 ditambah U4 sama dengan 4 U1 ditambah U2. Nah, kita jabarkan menggunakan rumus yang ini. Nah, rumus yang Unarni. Oke. U3 berarti kita punya di sini A pangkat R 3 dikurangi 1. Langsung saja. Ini kan N-nya itu ini kan. Tinggal dikurangi 1. 3 kurang 1, 2. Berarti pangkat 2 ditambah AR 4 dikurangi 1. Pangkat 3 sama dengan 4. Nah, U1 itu berarti A aja. Suku pertama kan. Ditambah U2. A pangkat R 2 kurang 1. Iya, 1. Itu aja ya. Kemudian, nah di sini kita bisa memfaktorkan. Ini AR kuadrat. Nah, berarti sama-sama kita keluarkan AR kuadrat gitu ya. Ini nyisa R pangkat 1 berarti ya. Nah, sehingga AR kuadrat kita keluarkan. Nyisa berarti ini 1 ditambah ini nyisa R kan. R sama dengan, nah A-nya ini juga keluarkan. 4A sehingga ini juga nyisa 1 ditambah R. Nah, karena kita sudah dapat yang sama, bisa dong saling membagi ya. 1 tambah R, 1 tambah R. Oke, sehingga kita dapatkan di sana. Oh ya, ada juga A. A juga sama, bisa kita coret lagi. Nah, sehingga kita punya di sini R pangkat 2 itu sama dengan 4. Maka R-nya itu sama dengan, hati-hati, plus minus akar 4. Jadi R-nya itu ada yang positif 2, ada yang negatif 2. Nah, kita simpan dulu untuk R-nya. Oke, kemudian nah, kita akan nyari A-nya. Dari mana? Nah, kebetulan ini kita belum turunkan. Nah, kita turunkan untuk memperoleh A-nya mungkin nanti ya. Sehingga kita dapatkan di sini U1, U4 itu sama dengan 4 kali U2. Kita turunkan menggunakan ini lagi, Unarni. Oke, U1 berarti A dikali, nah U4 berarti AR pangkat 4 kurang 1. 3, 4 kali AR pangkat 2 kurang 1. Ya, oke. Ini aja ya. Nah, kita juga bisa saling mencoret lagi. Ini ada AR, berarti ini juga AR. Nah, ini nyisa berarti R pangkat 2 ya. Sehingga kita punya di sini, oke, AR pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sehingga untuk mendapatkan A-nya sama dengan 4 dibagi R pangkat 2 gitu ya. Oke. Nah, ini untuk mendapatkan A-nya. Sehingga, nah kita udah punya di sini nilai R-nya plus 2 atau min 2. Nah, kita bebas mau ngambil yang 2, mau ngambil yang min 2. Kenapa bebas? Karena di sini R-nya dikuadratkan. Jadi kalau min dikuadratkan jadi positif. Positif dikuadratkan ya tetap. Nah, sehingga ya kita bisa memasukkan salah satunya.
Nah, jadi, A-nya kita dapat A sama dengan 4 dibagi 2. Ya, ini khusus untuk R sama dengan 2. 2 kuadrat, kan R kuadrat ya. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan 4 dibagi 4. Oh, A-nya sama dengan 1. A-nya dapat 1, R-nya dapat 2. Nah, tinggal dimasukkan saja ke dalam Sn-nya. Kita kan mau cari S4 ya. Nah, sehingga S4-nya itu kita peroleh untuk R sama dengan 2 dulu deh. Berarti S4-nya itu sama dengan, ikutin yang ini nih. Nah, ikutin yang itu. A-nya berapa? A-nya 1 tetap. 1 dikali R-nya 2. 2 pangkat N. N-nya itu yang ini kan. Nah, N-nya yang itu 4. 2 pangkat 4 kurangi 1. Ya kan? Nah, 2 dikurangi 1. Kita hitung. 2 pangkat 4 itu 16 ya. Nanti kalian hitung. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16 kurang 1, 15. 15 dibagi 2 kurang 1, 1. Jawabannya adalah 15. Wah, ada. Jawabannya adalah E15.